Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karumuhu wa ihsanuh, amma ba'd. Ya, kenalkan, nama saya Ivan Nur Farhotin dengan NIM 224 1104 02 068 dari kelas 3 PAIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia, yaitu tentang pengembangan multimedia. Jadi video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama yang saya hormati kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD, yang semoga senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, serta limpahkan keberkahan atas rezekinya. Beliau ini termasuk dari dosen pengampu mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Lalu tak lupa juga dari teman-teman kelas 3 PAIB, yang semoga juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, serta limpahkan keberkahan atas rezekinya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Sayyidil Wujud, Baginda Nabi penutup para anbiya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita termasuk daripada golongan umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun Islam. Jadi arkanul Islam itu tentang rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5, teman-teman. Pasti teman-teman sudah pada tahu semuanya, yaitu rukun Islam yang pertama ada syahadat, rukun Islam yang kedua ada sholat, rukun Islam yang ketiga ada puasa, rukun Islam yang keempat ada zakat, dan rukun Islam yang kelima ada haji bagi yang mampu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Itu yang pertama itu ada syahadat, yaitu membaca 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Jadi setiap umat Islam yang sebelum masuk pada agama Islam itu rukunnya itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi Islam merupakan agama perdamaian, agama yang memudahkan umatnya. Juga pada teori sejarah masuknya Islam itu agama Islam itu dianggap agama yang mudah. Kenapa mudah? Karena ketika masuk hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Terus lanjut yang kedua, yaitu tentang rukun Islam sholat. Jadi di sini terdapat sholat fardu, yang mana itu terdapat 5 waktu. Yang pertama itu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Jadi dalam konteksnya itu dahulu itu tidak 5 waktu, tapi ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat yang dulunya sepengetahuan saya itu 50 waktu itu mungkin kalau dalam waktu sehari itu umat saya tidak bisa, ya Allah, begitu dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langsung dijabah dan langsung diringankan menjadi 5 waktu. Jadi waktu sholat fardunya tersebut. Jadi ketika umat Islam itu wajib untuk melaksanakan sholat fardu, begitu ya teman-teman.
Adapun sholat-sholat yang lain itu ada sholat sunnah, mungkin sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, sholat sunnah minta turun hujan dan lain sebagainya, banyak gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Lanjut rukun Islam yang ketiga, yaitu ada puasa. Ini puasa, jadi umat Islam itu diwajibkan untuk puasa ya teman-teman. Puasa yang dimaksud ini adalah puasa Ramadan, puasa yang fardu. Jadi puasa yang dilaksanakan itu satu tahun sekali pada bulan Ramadan. Jadi umat Islam itu wajib melaksanakan karena ini puasa fardu ya teman-teman. Jadi mungkin ada pun puasa-puasa yang lainnya itu puasa sunnah Senin Kamis, puasa hari kelahiran dan puasa lain sebagainya, itu hukumnya itu sunnah. Ini yang wajib yang dimaksud dalam rukun Islam itu merupakan puasa fardu yang pada bulan Ramadan itu. Di sini Islam itu karena agama, balik lagi ya yang tadi, agama perdamaian, agama yang memudahkan pada umatnya. Ketika tidak bisa melaksanakan puasa fardu pada bulan Ramadan, itu bisa dikodok, diganti pada hari yang lain, terkecuali hari-hari tasyrik teman-teman. Jadi bahasanya itu bahasa anak pondoknya dimakfu. Akan tetapi dengan alasan ya yang masuk akal, yang logis, yang bisa menguatkan. Jadi ketika tadinya itu sanggup, akan tetapi karena mengetahui bisa dikodok atau diganti hari lain, saya mau nggak puasa aja, mau diganti hari lain, itu merupakan suatu unsur kesengajaan dengan niat. Jadi tidak bisa menguatkan diganti ke hari lain, bisa, akan tetapi masa iya mau diganti selagi kita mampu melaksanakannya. Mungkin kalau yang contoh-contoh yang tidak bisa melaksanakan itu seperti orang ibu-ibu yang menyusui, ataupun orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Itu pun kalau mampu ya nggak apa-apa, tapi mungkin tidak diwajibkan karena perjalanan jauh kan pasti ada aja itu halangannya. Terus tuh, jadi sini puasa yang fardu itu wajib untuk dilakukan pada umat muslim sebagai rukun Islam yang ketiga. Terus lanjut yang keempat, rukun Islam yang keempat itu ada zakat teman-teman. Jadi di sini pasti teman-teman sudah tahu ini masih berhubungan dengan puasa Ramadan. Jadi ketika nantinya puasa kan terakhirannya itu ada zakat, menjelang beberapa hari raya Idul Fitri itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Jadi yang wajib pertama itu zakat fitrah untuk orang yang mampu ataupun memiliki yang untuk bisa disakati, itu zakat fitrah. Bisa mungkin makanan sehari-hari ya beras atau gandum, jagung dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu zakat mal. Jadi ketika orang itu sudah memiliki harta yang untuk bisa disakati, jadi bisa untuk zakat mal. Misal sudah melebihi satu nisab, misalnya kayak zakat mal itu bermacam-macam teman-teman. Ada zakat mal itu yang dari pertanian, itu buah, terus hewan dan lain sebagainya itu teman-teman. Pasti teman-teman itu sudah paham. Jadi itu zakat teman-teman ya. Yang zakat fitrah itu zakat yang wajib kepada semua umat Islam. Akan tetapi ketika orang yang malah mohon maafnya kurang mampu ataupun sebagainya, itu dia yang disakati, maka kalau tidak ada untuk mengeluarkan zakat fitrah tidak diwajibkan. Terus lanjut yang terakhir itu ada haji teman-teman. Jadi yang terakhir itu haji. Di sini haji itu ada keterangannya. Haji itu bagi yang mampu. Ketika orang itu sudah mampu untuk melaksanakan haji, jadi melaksanakan haji untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut teman-teman. Ya, dari kelima tersebut rukun Islam yang pernah saya ambil atau pelajaran yang pernah saya ambil dari beliau, guru saya Al-Fakir Bagus Nur Fikri Wafa,
bin Ki Haji Muhammad Shuaib bin Ki Haji Hadis almarhum beliau. Beliau itu mengumpamakan rukun Islam itu kan ada 5 ya teman-teman. Ada 5 ini ibarat kita megang gelas teman-teman. Pertama itu ada gini teman-teman ya, dari awal ya. Pertama itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ketika kita megang semuanya udah pasti kita terpenuhi atau sempurna rukun Islamnya. Tapi ketika mungkin hajinya belum, tidak apa-apa, masih terpegang. Ibaratnya ini gelasnya tadi yang rukun Islamnya. Terus ketika zakatnya ternyata belum bisa, masih kepegang. Dan ketika puasanya itu ternyata belum bisa, ya masih terpegang. Yang ini ketika sholatnya juga belum maksimal, juga masih terpegang. Kan tetapi yang terakhir ketika syahadatnya itu nggak pegang, udah jatuh gelas tersebut, ibaratnya rukun Islamnya itu tidak bisa. Jadi seperti ini dipegang, ketika tidak bisa menjalankan salah satu rukun Islamnya, maka belum termasuk Islam begitu. Karena seperti perumpamaan tadi, ketika mungkin hanya salah satu yang dipegang, masih bisa memegang satu gelas yang diumpamakan tidak jatuh begitu teman-teman. Jadi mungkin sekian mungkin dari awal sampai akhir penjelasan Al-Fakir kurang jelas ya, nantinya bisa dipertanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan begitu teman-teman. Terima kasih. Mungkin sebelumnya mohon maaf lahir batin apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian mungkin kata-kata penutup. Teruslah melangkah, suatu ketika diberhentikan di jalan tak perlu takut, la khaufun wala yahzanun, karena itu merupakan bagian dari perjalanan. Asalkan kalian yakinlah pasti akan sampai. Begitu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.